Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahri Abdul Wahab dengan NIM 230607110010. Saya dari kelas A, Jaringan Komputer, dosen pengampu Pak Johan Erika Wahyu, MKOM. Nah, jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang rangkuman materi dari saya sendiri. Jadi saya sendiri merangkum 7 materi yang telah dijelaskan di setiap pertemuan. Di sini saya merangkumnya menjadi suatu PPT. Ya, langsung saja dari slide yang pertama, yakni tentang pengertian jaringan komputer sendiri. Jadi saya mengawali rangkuman saya ini dengan menjelaskan tentang apa itu jaringan komputer. Nah, jaringan komputer yakni adalah kumpulan perangkat komputer dan perangkat lainnya yang saling terhubung untuk berbagi sumber daya dan informasi. Jaringan ini memungkinkan komunikasi antara komputer dan perangkat melalui media transmisi seperti kabel atau nirkabel. Jaringan dapat bervariasi dalam ukuran dan kompleksitas, mulai dari jaringan kecil seperti LAN hingga jaringan yang lebih luas seperti WAN. Jadi intinya jaringan komputer ini adalah cara bagaimana antar perangkat itu bisa terhubung. Itu. Iya. Lanjut ke materi yang pertama, yakni tentang pengantar jaringan komputer. Di sini saya menulis jaringan komputer dimulai pada tahun, ya, menerangkan sejarah terlebih dahulu, yakni eh, jaringan komputer itu mulai dikembangkan pada tahun 1960-an oleh sebuah lembaga di Amerika Serikat yang namanya DARPA. Mereka menciptakan jaringan pertama yang disebut ARPANET untuk membantu militer saling terhubung tanpa bergantung pada satu pusat saja. Nah, hal ini supaya ketika satu pusat itu hancur, maka jaringan yang lain itu tetap berfungsi. Ya, jadi untuk sejarahnya itu jaringan komputer ini mulai dikembangkan saat Perang Dunia. Jadi sebagai alat komunikasi karena informasi pada saat perang itu sangat penting untuk konsolidasi. Nah, terus guna komputer itu buat apa? Yang pertama itu resource sharing. Resource sharing ini bisa berbagi eh, file atau printer antar komputer. Ya, ketika kita ngeprint kan itu kita menggunakan printer yang disambungkan dengan kabel. Nah, itu termasuk contoh dari jaringan komputer. Terus komunikasi data. Kita bisa mengirim pesan, gambar atau file ke komputer lain itu juga termasuk jaringan komputer. Yang terakhir yakni remote access. Ya, ini bisa mengendalikan komputer dari jarak jauh. Seperti ketika kita menggunakan aplikasi di rumah teman, maka kita bisa menggunakan aplikasi di rumah kita sendiri tanpa pergi ke rumah teman kita itu. Lanjut ke materi yang kedua, yakni tentang eh, konsep dasar jaringan komputer. Untuk model pengiriman peer-to-peer, yakni dalam model peer-to-peer tidak ada server utama yang mengontrol komunikasi. Setiap komputer atau perangkat dalam jaringan memiliki peran yang sama, sehingga memungkinkan berkomunikasi langsung antar pengguna. Terus konsep dasar komunikasi, yakni adalah proses pengiriman informasi dari satu pihak ke pihak lain. Beberapa elemen penting dalam komunikasi pengirim, yakni transmitter dan penerima receiver, alat komunikasi, media komunikasi dan informasi. Jadi dalam konsep jaringan komputer ini ada dua unsur, yakni receiver dan transmitter. Receiver ini penerima dan transmitter ini eh, receiver ini menerima dan transmitter ini adalah pengirim. Ya, jadi misalkan ada dua komputer, yang satu itu buat ngirim data dan komputer yang satunya itu buat menerima datanya. Lanjut ke topologi jaringan. Ya, ini adalah cara perangkat dalam jaringan diatur dan terhubung satu sama lain. Untuk lebih jelasnya mungkin langsung ke contohnya. Ya, topologi jaringan ini ada beberapa model ya. Kalau sebutannya model. Yang pertama ini point to point, ya ini menghubungkan dua komputer secara langsung. Terus bus ini seperti semua perangkat terhubung ke kabel utama.
terus ring menghubungkan kedua ujung kabel koaksial untuk membentuk lingkaran. Lalu topologi star yakni menggunakan konsternator atau switch sebagai pusat penghubung. Terus topologi tree gabungan antara topologi star dan bus. Mesh yakni setiap perangkat terhubung ke semua perangkat lain. Nah, jadi kalau sebagai perumpamaannya itu topologi bus itu seperti kita itu berada di beberapa gedung besar dan di tengah itu ada jalan. Nah, maka jalan inilah yang menghubungkan antara gedung-gedung tersebut. Terus untuk topologi star itu seperti eh, sepeda roda pada sepeda, yakni berputar pada sebuah ruji. Jadi terpusat, berputarnya itu terpusat. Itu semua komputer terhubung ke satu perangkat pusat seperti router. Dan kalau pusatnya rusak, itu jaringan akan berhenti bekerja. Tapi kalau komputernya saja yang rusak, salah satu komputer yang rusak, maka yang lain tetap bekerja. Untuk topologi mesh perumpamaannya seperti jaring laba-laba. Ya, sehingga ini semua komputer saling terhubung. Sehingga kalau satu jalur rusak, maka ada jalur lain yang bisa digunakan. Selanjutnya yakni materi tentang protokol standar jaringan komputer. Ya, apa itu protokol? Protokol adalah aturan, aturan standar yang harus diikuti agar komputer-komputer itu bisa saling ngobrol dengan benar. Istilahnya ngobrol ya. Nah, ibaratnya seperti aturan tata krama seperti bertemu orang lain gitu. Ya, pokoknya protokol ini adalah aturan. Nah, beberapa contoh protokol yang umum digunakan yakni TCP, UDP, ICMP, TCP atau IP, DNS, DHCP, HTTP, FTP, email protokol, SNMP. Nah, untuk yang TCP yang umum digunakan yakni TCP/IP. Ini adalah seperti bahasa utama di internet. Semua komputer di dunia yang terhubung ke internet pakai protokol ini, supaya mereka bisa saling mengirim pesan video atau file dengan cara yang sama. Lanjut ke HTTP. HTTP ini juga sering digunakan. Ini protokol yang digunakan saat browsing di internet. Jadi ketika kita browsing di internet kan pasti di depan itu ada HTTP-nya. Selanjutnya ini FTP. FTP ini digunakan untuk transfer file antar komputer seperti kirim barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya yakni OSI model TCP IP layer. Nah, di situ sudah saya cantumkan tabel atau bagan yang menerangkan tentang TCP atau OSI model. Nah, model OSI atau Open System Interconnection dan TCP/IP Transmission Control Protocol Internet Protokol adalah dua kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan mengatur komunikasi di dalam jaringan komputer. Eh, untuk penjelasannya ini saat komputer itu ingin mengirim pesan ke komputer lain, dia itu melewati beberapa tahap atau lapisan yang disebut model OSI. Ada 7 lapisan. Nah, sementara model TCP/IP layer itu ada 4 lapisan. Ibaratnya itu saya contohkan seperti mengirim barang ke kantor pos, lewat kantor pos. Ya, untuk lapisan fisik ini seperti kendaraan mengantar barang, yakni pengantar data itu ya, lapisan fisik. Nah, untuk lapisan transport ini seperti pengecekan alamat tujuan dan memastikan barang tidak rusak. Untuk lapisan aplikasi ini adalah lapisan yang dipakai langsung seperti saat browsing, eh, internet atau mengirim email. Nah, lanjut ke materi selanjutnya ini tentang perangkat jaringan komputer. Apa saja perangkat yang digunakan? Di sini saya mencantumkan hub, yakni menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan. Selanjutnya yakni switch, menghubungkan komputer menggunakan tabel alamat MAC sehingga data tidak di-broadcast. Router yakni menghubungkan beberapa jaringan dan menentukan jalur pengiriman data. Modem yakni mengubah sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya. Jadi perumpamaannya itu seperti router itu ya. Seperti polisi lalu lintas di persimpangan jalan. Dia itu menentukan kemana data harus pergi, apakah ke komputer lain atau ke internet. Nah, untuk switch ini mirip dengan router, tapi dia bekerja dalam jaringan lokal untuk menghubungkan komputer-komputer. Jadi itu perbedaan pekerjaannya.
Sementara modem ini memungkinkan komputer kamu terhubung ke internet lewat jaringan telepon atau TV kabel. Nah, sementara network by size ada access point menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan, network firewall memantau dan mengatur lalu lintas data dalam jaringan. Jadi lanjutnya materi yang selanjutnya ya ini jaringan komputer berdasarkan ukuran. Yang pertama yakni PAN, Personal Area Network PAN. Jaringan untuk perangkat pribadi dalam jarak dekat, kurang lebih 10 meter, menggunakan teknologi seperti Bluetooth. Ya, jadi kalau kabel itu bisa sampai jarak jauh, asalkan kabelnya tetap nyambung. Tapi kalau Bluetooth itu beberapa meter saja sudah tidak sambung. Jadi ada batasan tersendiri. Nah, selanjutnya yakni Local Access Local Area Network, yakni LAN. LAN ini eh, versi kecil dari WAN. Nah, jaringan ini di area terbatas seperti gedung atau kantor dengan koneksi kabel atau nirkabel yang cepat. Jadi itu alat. Sementara MAN, yakni Metropolitan Area Network, menggunakan beberapa LAN dalam satu kota. Contohnya menghubungkan kampus UIN. Ya, jadi eh, perbedaannya ini. Sementara Wide Area Network menggabungkan selanjutnya yakni tentang jaringan komputer berdasarkan ukuran Wide Area Network WAN. WAN ini menghubungkan banyak LAN atau MAN di jarak jauh. Jadi gabungan antara LAN dan MAN yang dimiliki oleh organisasi seperti perusahaan multinasional. Jadi WAN ini adalah eh, ukuran atau skala yang paling besar yang mencakup luas seperti internasional. Selanjutnya tentang media transmisi jaringan komputer. Eh, Media transmisi dalam jaringan komputer adalah cara fisik untuk mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya pada OSI layer, satu lapisan fisik. Media transmisi dibagi menjadi dua kategori, yakni guided terarah dan unguided tidak terarah. Eh, ya, untuk guided itu ada tiga, yakni coaxial kabel, unshielded twist pair atau UTP, kabel UTP, dan tiga kabel fiber optik. Kabel fiber optik ini seperti kabel WiFi biasanya kita gunakan. Untuk kabel UTP ini biasanya eh, kita gunakan dalam menghubungkan WiFi ke perangkat seperti komputer. Untuk unguided, yakni ada WiFi, wireless fidelity, WiFi biasa ya. Terus IRDA, Infrared Data Association, terus microwave, satellite, dan LiFi, light fidelity. Selanjutnya yakni terminasi kabel UTP. Terminasi kabel UTP ini eh, adalah proses mengakhiri kabel UTP agar dapat terhubung dengan perangkat jaringan seperti switch, router, atau jack. Proses ini sangat penting untuk memastikan koneksi yang stabil dan mengurangi interferensi. Untuk kabel UTP sendiri adalah kabel yang biasa digunakan untuk membuat jaringan atau network komputer berupa kabel yang di dalamnya berisi 4 pasang kabel yang setiap pasangnya ada kembar dengan ujung reaktor RJ45. Kabel ini juga merupakan kabel yang paling umum sering digunakan. Eh, jadi kemarin ketika kita itu melakukan praktikum, kita praktikum dengan kabel UTP, yakni bisa dilihat dalamnya itu berupa berbagai macam warna. Yang warna-warna itu harus diurutkan lalu dimasukkan ke konektor RJ45 sesuai urutan warna yang eh, berpedoman. Iya, ada dua jenis susunan pengabelan UTP, yakni kabel cross, bisa digunakan untuk menghubungkan antar komputer dengan komputer atau dari laptop ke laptop atau komputer laptop. Terus kabel strike adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan switch dengan komputer dengan NIC dan lainnya. Nah, dengan mudahnya ada dua standar utama untuk menyusun kabel di dalam konektor, yaitu T5688A dan
T568B. Jadi untuk kesimpulan akhirnya yakni jaringan komputer adalah sistem yang memperangkat untuk berbagi data dan sumber daya dengan berbagai topologi seperti bus, star, dan mesh untuk mengatur koneksi antar perangkat. Protokol jaringan seperti TCP/IP berperan penting dalam mengatur komunikasi data dengan aturan yang jelas. Model OSI dan TCP/IP membantu dalam proses pengiriman data mengenai berbagai lapisan, mulai dari fisik hingga aplikasi. Terus untuk perangkat jaringan fisik hingga aplikasi, perangkat jaringan seperti router, switch, dan modem memfasilitasi lalu lintas data. Sementara media transmisi seperti kabel dan nirkabel menjadi jalur utama pengirim data. Terakhir, terminologi kabel OTP adalah proses teknis dalam menyambung kabel ke jaringan secara fisik dan yang esensial dalam membangun koneksi yang stabil. Jadi cukup sekian dari saya menjelaskan tentang rangkuman yang saya buat untuk materi jaringan komputer. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.